Judulnya Sangar. Sangar apa Samgar tuh ya? Oh Samgar ya. Kayak wajahku Sangar. Sampun kepanggih Bapak Ibu. Di PowerPoint saya sudah menuliskannya. Samgar, Hakim 3 ayat 31. Ya, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat, yang menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang banyaknya, demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Amin. Saudara, seorang yang namanya Samgar. Samgar itu seorang hakim yang ketiga dari Ehud, Otniel, dan Samgar. Dan hanya satu ayat, perhatian di sana. Hanya ayat ini yang menulis tentang kisahnya Samgar, yaitu Hakim 3 ayat 31. Tetapi ini sangat berdampak yang sangat kuat sehingga penulis Hakim bisa menuliskan ini. Kenapa ini sangat penting? Karena sangat penting dan ada satu yang saya bagi buat saudara. Kenapa saya harus membagi ayat ini? Karena saya sudah mempersiapkan ini tentang firman Tuhan tentang berbicara tentang kegeni. Tapi saya melihat karena gembala ini kan bukan orang Jawa asli. Takutnya orang asing Jawa seperti itu. Jadi saya berubah arah menjadi Samgar yang tulis. Ada orang Jawa di sini. Banyak, wah salah nyata. Saudara, bagaimana saya membawa saudara semuanya seorang Samgar ini, Nek? Samgar itu artinya pedang. Dari sini ya. Samgar itu artinya pedang, sekalipun senjatanya bukan pedang. Samgar itu dari seorang Ibrani, bukan berarti bukan nama Ibrani. Orang tuanya kemudian besar juga bukan Ibrani, karena Anat itu adalah dewi perangnya orang Kanaan. Berarti ini bukan berarti bisa jadi ini seorang yang bukan Ibrani, tetapi dipakai Tuhan yang luar biasa menjadi seorang hakim. Saudaraku, dia Samgar ini artinya pedang, tetapi senjatanya bukan pedang. Terus memperhatikan di sini. Bagaimana seorang Samgar ini yang tidak terkenal sama sekali, tetapi dia bisa menewaskan 600 orang Filistin. Wow. Saudaraku, kalau kita sedang perang tanding, di zaman saya belum bertobat, nak gelut itu mesti kesel. Ada yang pernah gelut, saudaraku? Pernah, kesel buatan kira-kira. Satu kesel, saudaraku. Gue ini 600 orang, saudaraku. Saya berpikir logika seperti ini, karena saya sebenarnya berlogika. Dan 600 orang ini emang yang mau dibunuh terus menyerahkan nyawanya. Nyo, aku pasti nono. Ada nggak seperti negeri yang ngono kuwi? Orang neng pasti perang tanding nak perang ngono kuwi, ngoten nggih. Ini tekan perang barang. Kalau perang, ayo pasti nono aku. Orang neng seperti itu. Jadi ketika pada waktu itu 600 orang berhasil dibunuh oleh Samgar. Dan senjatanya bukan pedang juga. Saudaraku, next. Perhatikan di sana. Seorang Samgar ini, dia sendirian membunuh 600 orang. Dia tidak pernah menunggu belas kasihan orang lain. Karena dia tahu dia punya Tuhan yang hebat. Saudaraku, kalau. Yosua kan punya prajurit yang luar biasa. Israel punya prajurit yang gagah perkasa. Yeriko saja diputeri sampai rubuh. Semua kanan bisa dihancurkan. Mosok saya nunggu prajurit nggak bisa. Tetapi Samgar berbeda. Dia nggak pernah menunggu prajurit datang. Dia nggak pernah menunggu bantuan datang. Dia nggak menunggu belas kasihan orang. Bang Alek mungkin sedikit ngerti tentang karakter saya. Saya paling benci jika orang kesaksian itu senengannya pengen belas kasihan atau yang hal yang aneh-aneh. Suatu ketika saya diminta di pelayanan di daerah wilayah 4. Ada orang kesaksian yang bercerita tentang bagaimana hidupnya tiba-tiba nggak punya duit. Aku jadi wes seneng dengan kesaksian itu. Tiba-tiba nyinggung nggak punya duit, terus kayak ada ada sesuatu yang dibelas kasihani orang. Wah, aku langsung ngomong gini, bu nak kesaksian kira ngono kuwi to. Lah napa? Aku nak ranti duit wis biasa, pasti disaksikan seperti itu. Karena banyak orang nggak tahan ketika nggak punya duit. Ora apa-apa ranti duit sing urip kok. Nggih boten. Ijo mangan to. Nggih boten. Ranti duit wis biasa, pendarat di duit ora apa-apa. Yang paling penting ketika aku mendapatkan penyembahan dan kelawatan Tuhan, aku akan kuat menghadapi apapun ketika aku nggak punya apa-apa. Saudaraku, Bang Alek bersyukur saya Bang Alek ketika saya melihat sejarah. Wih, ini
orang hebat amat nih. Berapa kali dia harus pindah? Dia nggak pernah cerita, Bu. Tapi saya melihat sejarah di BPD, kan jadi komisaris diberi berhak untuk ngutek-utek gereja-gereja yang dibina, Bu. Pemakiman dibina. Jadi aku harus ngutek-utek. Hebat mana orang ini? Wah, saya nggak pernah ngalami dan saya nggak mau ngalami. Itu. Sakit ya. Saudaraku, sesuatu hal yang luar biasa. Banyak orang ketika punya tantangan, hidupnya punya hambatan, dia terkadang harus menunggu belas kasihan orang lain. Mulai hari ini ketika engkau punya tantangan dan hambatan, jangan pernah minta belas kasihan orang lain. Engkau punya Tuhan yang hebat, engkau punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Jangan pernah nunggu Bang Alek datang, doakan aku Bang. Aku lagi, aku lagi ini Bang, lagu ini Bang. Saudara-saudara punya Roh Kudus yang luar biasa. Ketika kau meminta, Tuhan akan berikan yang terbaik dalam hidup. Ada sebuah lagu pujian yang dinyanyikan oleh ketika saya belum bertobat pada waktu itu. Nikita namanya. Dia hanya sejauh doa. Tapi pada waktu itu hanya gerung netok mergorong bertobat. Tapi ketika bertobat berusaha sadar, oh iya ya, dia hanya sejauh doa. Ketika engkau meminta, Tuhan hanya doa. Ada amin. Sekarang saya sedang memberikan orang yang belum dibaptis dan baru pemuridan beberapa kali jalan di sekolah. Jadi apa nanti? Di sekolah, sekalipun saya pakai media untuk di media sosial, tapi jangan diupload karena kalau kalau nggak saya upload kan nggak bisa nggak bisa lihat orang lagi dengan lain. Ada seseorang yang sekarang kami muridkan ke sekolah, dia masih pakai hijab. Saya tanya dengan dia, apa yang kamu tahu tentang Tuhan dan bagaimana caramu menyembah? Saya menyembah Tuhan dengan gerakan yang saya tahu. Kadang saya sujud, mengadah, dan berdiri, dan lain sebagainya. Ada yang lain, terkadang saya harus bawa sesaji. Terkadang saya harus memberikan apa itu ini? Seperti apa saya nggak tahu, lupa apa itu. Dia bertanya, bagaimana dengan Kristen? Saya bilang yang paling penting adalah maksudnya yang paling penting menyembah Tuhan bukan dengan gerakan-gerakan. Tapi bagaimana engkau menyembah Tuhan dengan hubungan hati. Dia hanya sejauh doa. Pertanyaan nyeleneh pada waktu itu. Pak, saya dulu kalau saya datang bulan nggak boleh nyembah Tuhan. Boleh nggak Pak? Gak bang ya, yo, boleh nggak? Saya ini kebanyakan yo, enak datang bulan datang gereja tuh, saya apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Pak, kalau saya berarti kalau belakang boleh Pak ya nyembah Tuhan? Boleh. Kamu mau ke belakang kayak ke dapur kayak mau kamu datang bulan, silahkan kamu nyembah Tuhan. Yang paling penting itu engkau hubunganmu dengan Tuhan. Ketika engkau datang bulan, itu ciptaan Tuhan, itu yang terbaik dalam hidupmu. Hubunganmu yang terbaik dengan Tuhan. Saudara, mari perhatikan hari ini. Ketika Samgar punya tantangan, dia nggak pernah menunggu belas kasihan orang. Tapi dia lakukan itu yang terbaik karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Mulai hari ini ketika engkau punya banyak tantangan dan hambatan, stop minta belas kasihan orang lain. Karena engkau punya Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Next, selanjutnya, saudara. Yang kedua, jangan menunggu alat lengkap. Itu loh, gereja ini berkali-kali disomasi, drama ya ora neng, gitu. Gereja ku yang drama aku, yang gereja perintahan di drum rakyat aku nyewa. Karena gereja kami belum punya gereja di Salatiga, baru merintis dan baru luar biasa, sama kali paling 15. 20 udah banyak, ini pengerja saya luar biasa. Jadi gereja kami itu bagus di gambar dan di medsos itu karena dia. Jadi dia yang udah gambar saya, jadi gambar saya mau dikasih kumis, mau dikasih apa ya, silahkan dia, karena dia tugas dia di Excel ya. Di Excel, jadi dia udah gambar saya, mau minta gambar dengan dia silahkan. Kalau dia mau jenengan butuh paperback silahkan, dia CEO tenan aja gitu. Jadi dia berberi ownernya paperback. Jadi kalau orang butuh paperback silahkan hubungi, namanya Mas Wendy. Tapi udah punya istri, jangan Saudaraku, jangan pernah menunggu alat lengkap. Ini alatnya, senjata yang dimiliki Samgar, saudaraku. Alatnya seperti ini. Nak wong Jawa sing biasa neng musuh opo neng ngampel iki jenenge cutik.
Nggak tahu nak neng Solo jenenge apa. Gancong nggak eneng judi eneng guru seperti itu. Karena apa? Ini nggak besar, gitu. Nggak besar, nyutek tok, cudik. Karena bapak saya kan sini musuh, ya. Ibu orang Ngampel, jadi saya Jawa Tulen, cuman rasa ngomong Jawa mergo gedene ning Sumatera gitu aja. Saudaraku, tidak pernah menunggu alat lengkap. Tuhan, aku mau melayani jika keyboardnya sudah lebih bagus dari ini. Ada seperti itu, ya. Bersyukur kayak apa-apa. Tuhan, aku punya alat jika aku melayani, jika aku sudah punya drum, sudah punya AC, sudah punya ini dan lain sebagainya. Tuhan, aku akan melayani Tuhan jika aku sudah punya Fortuner. Oh ya, ya. Itu sesuatu yang menganyelkan buat Tuhan. Ketika kau melayani Tuhan, kau bergerak buat Tuhan. Jangan pernah menunggu lengkap. Apapun yang engkau punya, gerakan itu, maksimalkan itu, sampai itu berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, ini cutek yang tidak pernah bisa dibayangkan. Saudaraku, bayangkan sekarang. Cutek seperti ini bisa bunuh 600 orang. Piye caranya coba? Ayo. Bisa berandai enggak sekarang? Kebuke peng piro lu mikirku sampean. Wong siji iso peng 10 muncul majelis ora mati-mati jus. Ili saudaraku. Lawannya dengan pedang, lawannya dengan tombak. Lah samger lawannya cutek. Dia nggak pernah nunggu untuk punya tombak besar. Dia nggak pernah nunggu untuk punya pedang yang hebat. Tetapi dianya punya ini. Penghalau lembu. Saya hanya menggerakkan lembu. Kanan. Kiri. Seperti itu. Ini hanya cutek yang bisa membunuh 600 orang. Dia nggak pernah menunggu alat itu lengkap. Karena dia tahu dia punya kuasa dari Tuhan. Saudaraku, Samgar yang luar biasa ini loh. Kenapa dia hanya satu ayat tetapi dituliskan sama Luisa Hakim? Kenapa? Efeknya luar biasa. Saudaraku, mari hari ini yang terakhir, saudaraku. Samgar bukan orang terkenal. Bahkan nggak ada juntang-juntrungnya Samgar anak Esopo, nggak ada. Hanya Samgar bin Anat. Anat bukan orang yang berani, tapi dari Dewi Perang Kanaan. Samgar bukan terkenal. Nggak pernah diperhitungkan sama sekali. Dan dia punya tekanan yang luar biasa. 600 tekanan dari orang lain yang dia bunuh. Yang dia kalahkan. Dan saya rasa kalau tekanan itu namanya orang berkelahi atau orang anu pasti tekanan luar biasa. 600 orang loh. Saya nggak bisa bayangkan ketika pada waktu dia malah 600 orang. Carane piye Samgar ya? Tongkat lembu sing cilik kaya ngono kok bisa membunuh 600 orang. Kita perhatikan ini. Jangan pernah pedulikan gereja kecil atau gereja besar. Yang paling penting ada urapan Tuhan di sana, akan punya dampak yang luar biasa. Banyak yang berkata gereja besar itu punya dampak luar biasa. Oke, dananya. Tapi bagaimana dengan karakter dan lain sebagainya? Saudaraku, banyak yang berkata, bagaimana gereja ini jika ini nggak bisa berkembang? Saya ngomong sopo. Kayak membuat berkembang itu bukan Pak Alek. Bukan saudara dan saya. Yang membuat gereja ini berkembang adalah Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu. Kata amin. Seringkali kita berkata, ini karena aku. No way. Saya bilang seperti itu. Gereja saya yang di atas, di daerah Kopeng, ini tahun ketiga baru diresmikan sama BPD. Dulu gerejanya kalau hujan, kan di bawah jalan, saudaraku ya. Kalau hujan, karena gerejanya sudah, sekarang kalau masih berdiri 32 tahun. Dulu berarti sekitar 27 tahun, ya, kalau enggak 28 tahun. Kalau hujan, air dari jalan itu masuk. Dari atas juga masuk, karena kerbusnya pecah-pecah kabeh. Jadi, nah udane deres itu gerejaku kemembang. Ngapung, nah gitu toh. Saya mikir, gimana caranya Tuhan ya? Karena pada waktu itu, kami ditembusi sama kepala dusun dan orang-orang di sana, di panitia pembangunan, sebelum terjadi gereja ini. Pak, dusun mau membangun jalan. Oh ya, silahkan. Maksudnya gini Pak, saya minta jalan tanah yang samping gereja itu, berapapun meternya, berapapun panjangnya, berapapun apa lebarnya, itu buat jalan tembus desa. Oh ya nggak apa-apa, itu nanti kami cor ya Pak. Oh ya nggak apa-apa, kami suka membantu dalam pendanaan cornya tadi untuk membangun itu. Tapi saya nggak pernah bayangkan ketika pada waktu sebelum ada cor-coran ini, banyu ini kan mak plus hilang nah hujan, plus hilang. Tapi ketika ada cor-coran di samping gereja, aku mulai mikir, lah kok suwemen mak blese,
Mergo ngapa? Ngomong nggak bisa ada peresapan karena apa? Ada semen di sana yang membuat air ini menggenang sampai 10 menit lebih. Saya berpikir keras pada waktu itu. Lah, saya kan lulusan STM sebelum saya orang teologi gitu. Jadi kan iki nak banyu sampai apa ngekum fondasi ataupun bangunan 10 menit tiap hari. Hancur di sini. Tuh Tuhan gimana nih? Kita perhatikan di sini. Pada waktu itu banyak orang sedang berlomba-lomba membuat IMB. Karena apa? Karena minimal 90 orang ya IMB. 90 orang. Tetapi tiba-tiba di kabupaten kami itu membuat gereja yang sudah berdiri di bawah tahun 2006 diizinkan buat IMB. Saya pada waktu itu nggak tergerak untuk buat seperti itu. Semuanya udah lomba, udah punya seperti itu. Ada yang belum jadi juga sampai hari ini. Dan pada waktu ketika gereja kami itu mulai ada genangan air di gereja itu, saya mulai membuat bertanya pada itu penyuluh agama, Pak, buat gimana? Oh, buat saja, ini ada susulan. Saya buat IMB pada waktu itu dengan seadanya gambar dan lain sebagainya dan foto seadanya. Dan orang lain menunggu IMB itu sampai tahunan. Sampai ini juga ada yang belum jadi. Minimal 3 bulan. Gereja kami nggak sampai 1 bulan jadi. Wow, saya bilang seperti itu. Itu karya Tuhan. Karena apa? Saya melihat karena gerejaku waktunya dibangun. Jadi ketika kami membangun gereja, ini ada saksi yang hidup, Mas Wendy. Bagaimana membangun ketika saya meminta orang untuk menggambarkan itu, orang yang belum percaya sampai hari ini. Saya suruh menggambarkan gereja dan dengan gaya yang sesuai dengan selera aku. Gembalanya kan aku udah, jadi nggak mungkin berani Bang Alex. Pada waktu itu, dan sampai dia membangun ketika kami kerja bakti bersama-sama, tukangnya mulai gumun. Gumun pirsa nggih? Nggih, berarti wong Jawa tenan. Mereka mulai gumun, Pak, Jumatmu neng piro to? Sing kerja bakti keri wong 15 sih. Lah gawe gereja gede men. Saudaraku, wes penting kowe nyambut gawe rasa mikir sing mati piro seperti itu. Kami tetap bangun seperti itu dan banyak orang yang merendahkan kami. Mungkin Jumatnya gue saipet ngetolong puluh paling nak teko kok mosok iso mbok gereja gedine kaya ngono. Saudaraku. Dan orang ini ketika kami mengecor karena kami dak 2 lantai pada waktu itu. Dia membantu mengecor kami sampai selesai dan dia melihat gereja ini jadi. Kami sudah mewartakan kebaikan, mewartakan tentang kasih Injil, tetapi dia keburu mati pada waktu itu. Hanya berkata pada dia, jangan pernah merendahkan Tuhan yang biasa. Tahu berapa yang saya habiskan untuk bangun gereja? 600. Banyak orang, enggak apa-apa itu biasa mas. Tapi bagi orang lain, bagi itu luar biasa. Sing balungannya koyo aku, karena tiap hari saya ngojek di Salatiga. Saya driver ojol di Salatiga. Jadi jangan kaget jika di medsos saya kebanyakan saya seragamnya ojol. Kadang yo Gojek, kadang yo Grab, kadang yo Shopee. Tiap hari saya boleh duitin yang kono. Sing balungannya koyo aku sampai 600 juta dan perhatikan sama sekali kami nggak punya hutang. Apakah saya? Orang bertanya. Donaturnya dari mana Pak? Kenapa? Kami membuat proposal 10 kembali 8. Kembali 2, sorry. Yang satu, yo penting ngekei. Yang satu, maaf Pak, tidak bisa membantu. Ini 10 sing kembali 2. Yang satu, maaf gak bisa membantu, satu yo kursumono kuwi. Gak bisa dibayang. Jangan pernah menunggu fasilitas lengkap. Samgar gak punya fasilitas lengkap, gak punya tombak, gak punya pedang yang luar biasa. Yang mampu mengalahkan musuh. Kita punya Roh Kudus yang tinggal dalam hidupmu, yang mampu mengatasi tantangan dalam hidup. Apapun engkau mampu melakukan sesuatu selama engkau percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia naik ke surga, bukan ongkang-ongkang, tugasku selesai. Kue sekarangmu, kue nyembah aku karena murah, tidak. Tapi dia menyediakan tempat bagimu di surga. Untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja dalam hidup saudara dan saya. Saudaraku, mari belajar hari ini. Yang terakhir Yang terakhir benar. Nah, keterbatasan, keberanian, dan penyertaan Tuhan itu paling penting dalam hidupmu. Kita merasa aku terbatas dalam segala sesuatu.
kita merasa kita kurang dalam segala hal. Tetapi harus berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau engkau hanya berani melangkah bersama pasangan hidupmu, oke, tanpa penyertaan Tuhan gak bisa apa-apa. Karena apa yang membuat kau berhasil itu bukan orang lain, tetapi Yesus yang tinggal dalam hidupmu. Yang paling penting penyertaan dalam hidupmu itu yang membuat kau berhasil. Saudara, mari belajar hari ini. Saya merintis yang di MDC itu baru diakui BPD setelah saya jadi BPD, saudaraku. Berjuang mati-matian merintis dengan teman-teman tukang ojol, saudaraku. Kami punya Okumene Ojol namanya. Jadi dari tahun 2021 setelah saya mengojek lagi, karena saya udah berhenti dari ngojek itu tahun 2020 saya berhenti. Tapi karena 2021 anak saya meninggal, yang kedua itu waktu saya membawa gereja, saya kembali di tukang ojek untuk sebenarnya untuk ngilangke apa jenenge ya, nyelamurke gen aku ora kelingan seperti itu. Dan ngerti enggak, gondrongnya jenengan gondrong aku dulu, Pak. Saya baru potong November kemarin, ya. Jadi saya sampai sini gondrong. Hidupnya ada, Bang. 4 tahun saya gondrong. Karena apa? Kelingan anak. Boyo pukur tuh Pak, mah. Pukur tuh Pak, mah. Berita kok gondrong. Yo bento, emang eneng aturan berita itu gondrong. Enggak ada bisa jawab. Jadi kalau saudara ketemu saya di tahun 2022 atau tahun 2024, saudara ketemu saya dengan rambut yang gondrong, wacak-wacakan, ini sangar. Ini rasa sanggar gitu ya. Nah, saudaraku, pada waktu itu dan tahun 2025 saya baru potong. Tepat di anak saya meninggal di 4 tahun dia meninggal. Saudaraku, terkadang kita merasa kita terbatas lah banyak. Setuju. Saudara dan saya terbatas lah banyak. Tapi ingatlah, saudara harus berani melangkah bersama dengan Kristus. Ketika berani melangkah dalam Kristus, ada penyertaan Tuhan yang membuat kau berhasil. Yesus naik ke surga. Bukan ongkang-ongkang, dia berkata selesai, tidak. Tapi menyediakan tempat bagi dan menyediakan mahkota kehidupan. Saudara, mari belajar hari iman. Keterbatasan bukan akhir dari sesuatu. Tapi ingatlah, penyertaan Tuhan lebih penting daripada engkau berkata, aku terbatas. Penyertaan Tuhan lebih penting daripada engkau berkata, aku gak bisa apa-apa. Kita tahu bahwa kita gak bisa apa-apa. Yesus sudah selesai di dunia ini buat saudara dan saya. Kenapa disebut jadi manusia? Akan diselamatkan manusia. Dia jadi sama dengan manusia. Karena saudara dan saya tidak tahu bahasa hewan, makanya Yesus tetap jadi manusia. Amin. Saudara tahu bahasa hewan? Enggak ya? Makanya Yesus jadi manusia supaya bahasa Yesus diketahui sama saudara dan saya. Dia bisa saja jadi cecak karena dia maha kuasa. Dia bisa saja jadi bebek karena dia maha kuasa. Dia bisa saja jadi kambing karena dia maha kuasa. Tetapi dia gak melakukan itu karena diselamatkan manusia. Dia mau jadi sama dengan manusia. Setiap perkataan yang dikehendaki Allah diketahui oleh manusia. Begitu mulianya saudara dan saya. Siapapun saudara, ketika mau berkata aku terbatas, aku gak bisa apa-apa. Tapi Yesus berkata, engkau berharga di hatimu. Yesus berkata, engkau punya kelebihan karena Roh Kudus tinggal dalam hidup. Maka ada lagu, dia hanya sejauh doa. Ada amin. Keterbatasan, keberanian, dan penyertaan Tuhan yang membuat kau berhasil. Amin. Mari berdoa. Saudara, ketika Samgar tahu banyak tantangan, 600 orang tekanan dalam hidup, dia nggak pernah menunggu belas kasihan orang untuk membantu dia. Tapi dia melangkah, dia kerjakan apa yang menjadi bagian dia. Samgar gak pernah menunggu alat-alat lengkap untuk maju. Tapi dia lakukan itu dengan penyertaan Tuhan. Yang membuat dia berhasil. Bukan karena banyaknya metode. Bukan karena banyaknya peralatan. Bukan karena banyaknya belas kasihan orang lain. Tetapi yang membuat dia berhasil karena keberanian dan penyertaan Tuhan yang membuat dia berhasil. Hari ini saudaraku, ketika hidupmu punya banyak tantangan, punya banyak rintangan dalam hidupmu, inilah baik-baik. Terkadang kita harus tahu bahwa kita merasa bahwa hidup kita terbatas. Kita tahu kita nggak bisa apa-apa. Terkadang kita digodai untuk minta belas kasihan orang lain. Terkadang kita digodai untuk minta peralatan lengkap.
Tapi hari ini nyatakan itu dan stop. Karena aku punya Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku. Saudara, hari ini nyatakan segala kemuliaannya bagi Tuhan. Bukan buat kita, bukan buat gereja, bukan buat sinode. Tapi satu hal yang harus kita tahu ketika aku bersama dengan Tuhan Yesus. Penyertaan Yesus yang membuat kau berhasil. Penyertaan Yesus membuat kau berhasil. Dia naik ke surga buat saudara dan saya. Dia naik ke surga menjadikan tempat. Dia naik ke surga memberikan mahkota buat kita. Mari hari ini, jangan pernah menunggu peralatan lengkap. Jangan pernah menunggu, aku gak bisa apa-apa, aku terbatas. Karena aku punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak terbatas sama segala hal. Samgar, tokoh yang luar biasa. Bagaimana hidupnya gak terkenal. Gak punya pengaruh sama sekali pada waktu itu. Gak punya jabatan, tapi dia mampu mengalahkan tantangan itu. Terkadang kita merasa, aku gak bisa apa-apa, aku gak terkenal, gak punya harta dan sebagainya. Tapi engkau punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala sesuatu. Saudara, camkan ini. Keterbatasan bukan hambatan untuk engkau berhasil. Keterbatasan bukan hambatan untuk engkau bisa menang dari segala sesuatu. Selama itu serahkan kepada Yesus. Maka Yesus seperti itu. Bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak terbatas buat kami. Mungkin orang memandang kami orang yang mungkin tidak terkenal. Tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Tapi hari kami nyatakan kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang mampu mengatasi segala sesuatu. Tantangan kami serahkan tantangan kasih. Berkaryalah sesuai dengan kehendak-Mu. Masalah kami pertaruhkan dengan iman kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang membuat kami menang, membuat kami berhasil hanya karena Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Jika Samgar kau pakai, itu kemuliaan. Tuhan juga mau pakai kemuliaan Tuhan untuk engkau dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sawah, ladang, ternak kami. Pertanian, peternakan, pekerjaan kami. Buat kami berhasil dan beruntung. Karena penyertaan-Mu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja ini. Pak Alex sebagai gembala. Serta pengerja-pengerja Tuhan berkati. Berikan satu hati, satu visi. Untuk segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semuanya.